semuanya, selamat malam, selamat datang di BrainFit Talk dari BrainFit Indonesia. Perkenalkan, saya Irfan Wanata, saya adalah salah seorang senior konsultan dan master trainer dari BrainFit Indonesia, dan juga seorang trained behavior therapist. Malam hari ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Miss Nancy. Hai Miss Nancy. Halo Mr. Irfan, halo selamat malam Bapak Ibu. Saya Nancy Peter, saya juga seorang master trainer di BrainFit Indonesia dan center manager di BrainFit Kelapa Gading. Nah, Mr. Irfan, ada satu lagi bareng kita ya malam ini ya. Betul sekali, Miss. Kita juga ditemani oleh Miss Iren. Halo, Miss Iren. Halo semuanya. Selamat malam. Selamat bertemu kembali di acaranya BrainFit Indonesia. Perkenalkan, nama saya Iren. Saya adalah master trainer juga di BrainFit Indonesia. Juga adalah seorang certified parents coach dan play therapist, certified by Play Therapy International UK. Iya, thank you Miss Nancy dan Miss Iren. Sebelum kita mulai ngobrolnya, saya kenalin dulu mengenai BrainFit ya Miss, untuk para orang tua yang mungkin baru pertama kali ketemu ya. Jadi saya kenalan dulu ya mengenai BrainFit. Oke, Ibu dan Bapak, kami dari BrainFit Indonesia. BrainFit sendiri adalah perusahaan yang berasal dari Singapura dan sudah berdiri dari tahun 2001. So, tahun ini kita merayakan ulang tahun ke-20 ya. So, we've been around quite some time. Berawal dari Singapura, saat ini BrainFit ada di 9 negara. Di Indonesia kita memiliki 4 center saat ini. Di seluruh dunia sudah ada lebih dari 20 center. Bekerja sama juga dengan lebih dari 50 sekolah. Di Indonesia kita punya 4 center lokasinya ini ya. Ada BrainFit Kelapa Gading, ada BrainFit Kebun Jeruk, BrainFit Gading Serpong, dan juga ada BrainFit Bogor. Apa yang kita lakukan di BrainFit? Kita menawarkan program untuk anak dari usia 9 bulan sampai 18 tahun. Programnya program apa? Programnya adalah program latihan otak. Semua program yang kita miliki di BrainFit didesain berdasarkan hasil riset di bidang neuroscience, spesifiknya namanya neuroplasticity. Nanti orang tua mungkin bisa search lagi lebih jauh ya mengenai apa itu neuroplasticity. BrainFit sudah mendapatkan banyak penghargaan dari beberapa lembaga di luar negeri, ini beberapa di antaranya. Di sini juga saya munculkan beberapa partner yang bekerja sama dengan BrainFit yang melakukan riset dan mendesain program kita. Itu aja perkenalan singkatnya mengenai BrainFit gitu ya, untuk orang tua yang baru pertama kali ketemu. Nah, malam hari ini topik kita adalah menghadapi anak yang mau menang sendiri ya. Saya udah banyak banget nih dapat pertanyaan seperti ini dari orang tua ya. Malam hari ini topiknya stylenya talk show, jadi kita hanya ngobrol santai aja gitu. Untuk orang tua yang ada pertanyaan boleh langsung ketik saja pertanyaannya di Q&A. Nanti di sela-sela obrolan kita akan menjawab pertanyaan dari orang tua. Pastikan pertanyaannya berhubungan dengan topik kita malam hari ini, sertakan juga usia anak untuk membantu kita bisa menjawab dengan lebih akurat ya. Oke, so malam hari ini topiknya membantu anak yang mau menang sendiri. Kayaknya Miss Iren sebagai parents coach paling banyak nih kayaknya Miss dapat pertanyaan seperti ini ya. Betul. Kenapa juga judul ini dipilih oleh kita, karena kan kami sering mendapatkan pertanyaan itu ya dari parents ya. Gimana nih menghadapi perilaku anak-anak, terutama biasanya karena mau menang sendiri, jadinya di rumah itu nggak peaceful ya. Setiap saat ada aja yang mendengar siblings ya, saudaraan, ada yang teriak, nangis gitu ya karena barangnya direbut. Terus atau misalnya rebut-rebutan atau they fight over something gitu ya. Even remote TV atau remote controller gitu, itu aja jadi bahan perebutan. Dan selalu misalnya ada anak tertentu yang mungkin parents identify atau menyebutnya sebagai ini nih Miss, yang selalunya nggak mau ngalah, selalunya harus menang terus, adiknya atau kakaknya atau siapapun harus selalu ngalah, pokoknya dia susah banget disuruh ngalah gitu ya. Jadi mungkin hari ini jadi kita mau membahas itu. Sebenarnya kalau berantem kecil gara-gara hal-hal yang seperti itu, it happens daily, setiap hari, bukan hal-hal yang besar memang gitu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa buat parents ini adalah hal yang mengkontribusi terhadap stres. Stresnya parents. Stres kecil ya, Miss? Ya, stres kecil. Jadi saya baru baca mendengarkan tentang kontribusi stres kita sehari-hari itu biasanya bukan stres besar gitu. Bukan hal-hal besar yang bikin kita jadi pusing. Sebenarnya ada
yang disebut dengan annoying stress. Hal-hal kecil tapi terjadi terus-menerus terkumpul gitu. Dan mungkin hal-hal seperti ini nih yang mendengar anak-anak cuman ribut-ribut kecil tapi ada yang satu ngerenyih atau berteriak dan lain-lain, itu yang menyebabkan parents terakumulasi stresnya gitu ya. Jadi kita coba untuk membantu parents untuk punya insight baru kali ya, gimana cara memahami situasinya dan perkembangan anak. Hopefully ada solusi juga gitu ya, buat yang bisa diterapkan di rumah. Ya, semoga obrolan kita malam ini bisa memberikan insight-insight baru ya, Mr. Irfan dan Miss Iren. Oke. Betul banget, Miss. Sebelum kita lanjutkan obrolannya, Miss, mungkin nanti tentunya kita akan mulai dulu dari mencari tahu kira-kira apa sih yang membuat anak bisa jadi mau menang sendiri gitu ya, Miss. Kita mau cari tahu dulu penyebabnya apa gitu ya. Nanti sambil kita ngobrol, kita mau ajak juga orang tua untuk share. Silakan gunakan menu Q&A yang ada di Zoom-nya. Kita mau ajak orang tua untuk share kalau di rumahnya nih ya, yang sering terjadi kejadian anaknya nggak mau menang sendiri itu dalam situasi seperti apa atau senario apa? Ya, gitu skenario ya, kita mau ajak orang tua biasanya ya terjadi mau menang sendiri terus-terusan tuh dalam hal apa sih biasanya yang terjadi, atau annoying stress buat parents itu apa dalam hal ini ya, dalam hal menghadapi anak-anak yang rasanya kayak mau menang sendiri gitu ya. Iya, silakan ya Ibu dan Bapak yang sudah hadir. Sampai kita cari tahu kira-kira penyebabnya apa. Iya, dan mungkin kalau saya bisa boleh tambahkan, mungkin nggak cuma antara sibling sekali ya, mungkin ada juga biasanya parents ada yang lihat dia nggak punya sibling sih, Miss, tapi kayak terlihat gitu bahwa dalam hal apa-apa nggak bisa mengalah, misalnya harus selalu mesti diturutin keinginannya. Nah, itu juga bisa. Jadi dengan orang tuanya gitu ya, iya, dengan orang tua ya. Atau mungkin dengan ART ya, atau sepupu. Biasanya tuh nggak punya sibling tapi main sama sepupu seperti itu. Iya. Contohnya ada beberapa orang tua nih yang udah share, katanya rebutan mainan, rebutan makanan, dan macam-macam ya. Silakan orang tua yang lain juga share ya. Oke. Nah, ngomongin soal penyebabnya, kalau salah satu yang pertama sekali saya pelajarin dulu katanya yang buat anak suka pengen menang sendiri itu katanya karakternya ya, Miss. Yang memang kita ya namanya anak-anak terlahir dengan karakternya mereka masing-masing gitu. Terutama untuk anak yang mungkin karakternya memang strong will gitu ya, punya kemauannya keras gitu ya. Itu kayaknya udah paling populer untuk terkenal maunya menang sendiri gitu ya. So, mungkin salah satunya adalah faktor karakter ya, Miss. Memang seorang anak sudah terlahir dengan karakter tersebut gitu ya. Ada penyebab apa lagi kira-kira, Miss Nancy? Iya, mungkin bisa karena karakter. Saya pikir bisa juga kebiasaan atau lingkungan ya, tanpa kita sadari. Kalau memang sering berada di lingkungan, mungkin baru anak tunggal sendiri, jadi terbiasa diikuti kemauannya. Kemudian pas udah ada siblingsnya atau pada saat bermain dengan sepupu, jadi dia belum terbiasa untuk ini loh waktunya berbagi gitu. Atau mungkin juga ya biasanya kebiasaan terus diikuti kemauannya ya. Kayaknya itu juga jadinya anak jadi tidak terlatih untuk ada kalanya saya nggak mesti harus selalu mendapatkan apa yang saya mau. Saya pikir itu juga bisa membuat yang menyebabkan terlihat mau menang sendiri. Jadi perilakunya dipelajari dari betul, dari gitu lingkungan ya. Betul. Lingkungan dan kebiasaan. Betul. Hal yang lain selain satu karakter, dua memang pembiasaan atau lingkungan yang menyebabkan dia seperti itu. Yang ketiga itu menurutku adalah memang stage of development. Jadi sedikit ilmu psikologi yang saya mau bagikan tuh adalah setiap dari kita anak lahir bayi ya, dari bayi itu dia belum punya yang namanya ego. Ya. Kata ego itu bukan egois ya. Memang egois berasal dari kata ego. Tetapi ego itu adalah diri kita. Keberadaan kita di dunia ini, kemampuan kita untuk menguasai hidup kita, itu adalah ego. Ya. Jadi bayi yang baru lahir, yang belum bisa menguasai hidupnya sama sekali gitu ya, kehidupan dia, survivalnya dia tergantung dari orang lain. Nah, bayi itu belum mengenal ego. Ya. Jadi through state of development kita sebut dengan ego development stages. Ya.
sampai dewasa harusnya seseorang itu sudah develop ego yang sehat. Itulah yang membuat dia mampu untuk menguasai diri, menguasai kehidupannya dan mengatur hal-hal di sekitarnya sehingga dia bisa berfungsi dengan baik. Nah, proses ego development ini mulai terbentuknya itu di usia 3 tahun, 4 tahun, pelan-pelan naik terus gitu. Ya. Nah, di usia kurang lebih setiap anak beda-beda, ada yang startnya dari 3, ada yang startnya dari 4, ada yang 5 ya. Di mana di state tersebut dia mulai belajar bahwa ternyata banyak loh yang bisa saya atur gitu. Banyak loh yang bisa saya pengaruhi in this life, around me, the thing around me ya. Dia mulai senang dengan itu. Dia mulai mempraktekkannya. Dia mulai mau tahu bahwa ada hal-hal whether I'm important in this world atau tidak. Gitu. Jadi kadang-kadang ngototnya itu sebenarnya adalah proses dia belajar membuktikan diri gitu bahwa oh ternyata dia bisa memberikan pengaruh dengan keberadaan dia gitu. Dia bisa menentukan, dia bisa mengkontrol. Dia mulai belajar develop that ego. Justru sebenarnya itu adalah sebuah stage development yang normal. Dan tidak bisa di skip ya, misalnya itu penting. Sebaiknya tidak di skip. Tidak di skip. Iya betul. Ya, jadi ada masa-masa tersebut di mana usia 3-4 setiap anak beda-beda ya, tergantung development stages-nya. Tetapi kalau begitu di usia di mana kita melihat, oh anak ini mulai ngotot ya, mulai mengklaim, aku maunya ini, aku maunya itu, gitu ya. Oh berarti kita tahu dia sudah mulai masuk ke stage tersebut gitu. Dan instead of jangan ditekan gitu ya, tapi justru harus diarahkan. Bukan dihilangkan, tapi biarkan dia maju, masuk terus ke stage tersebut supaya dia berkembang ke stage berikutnya di mana dia mulai tahu bahwa oh akhirnya nggak seru ya kalau aku terus aja yang menang gitu. You know, in the event di mana aku take and give, ternyata itu ada rewardnya juga loh buat aku gitu ya. Itu adalah stage berikut. Right? Hanya setelah dia merasa puas nih dengan dirinya dan kemampuan dia dan kuasa dan kontrolnya dia di stage egonya ini. Ya, oke, baru dia mulai mau mencoba eksplorasi stage berikutnya. Usually memang buat anak-anak yang tadi karakternya lebih strong will, biasanya melewati stage ego development yang stage ini memang rasanya kayaknya sih lebih heboh gitu. Lebih heboh dianya gitu ya. Karena belum masuk stage development aja udah berasa ya, Miss ya. Iya, dia lebih kayak lebih ngotot, lebih dramatis gitu. Udah lewat stage development tapi tetap gitu ya. Ya. Buat anak-anak yang lain yang mungkin nggak that strong will tetap aja harus melewati tahapan tersebut because they have to, istilahnya nih ya, dia harus kalau astronot ke bulan pasang bendera gitu ya. Nih aku udah pernah ke sini gitu ya. Nah, buat anak-anak they have to make sure bahwa nih aku juga exist in this world and I am someone gitu. I'm important, I'm someone. Itu sebenarnya proses development. Jadi memang sebaiknya nggak berusaha untuk dihilangkan gitu ya, misalnya kata misalnya diarahkan aja. Tapi diarahkan gitu, ya. Ya, itu membuat saya teringat juga ngomongin soal development ya, mungkin ada beberapa orang tua juga yang bilang bahwa oh anaknya nggak bisa lihat perspektif orang lain gitu. I think itu juga berkaitan dengan development-nya ya, Miss. Tergantung usianya mungkin ya. Pada usia tertentu memang anak-anak belum bisa melihat perspektif orang lain. Jadi beberapa hal yang kita coba nasehatin gitu dalam tanda kutip nggak masuk karena anaknya belum bisa menerima itu gitu ya, misalnya dia nggak bisa melihat perspektif orang lain gitu ya. Kemampuan untuk bisa melihat dari perspektif orang lain itu kan memang butuh kemampuan perspektif ya, thinking, dan itu executive function. Executive function of the brain itu kan baru mulai develop mungkin 7-8 tahun ke atas gitu, baru pelan-pelan gitu ya. Dia baru bisa kita perkenalkan. Jadi sebelum itu memang dia belum bisa melihat perspektif orang lain sehingga walaupun misalnya kadang-kadang
ketika anak toddlers ya 5 tahun, 6 tahun lagi ribut, lagi berantem, terus kita bilang, lihat dong dedenya begini, lihat dong kan kakaknya lagi begini, kok kamu gini gitu ya. Dia nggak bisa lihat memang gitu, karena dia nggak bisa melihat sesuatu yang abstrak, dia mesti yang konkret, karena kemampuan kalau terjadi di depannya, dia lihat sesuai apa yang ada gitu. Kalau abstrak, feelings, perasaan orang lain, perasaan itu kan abstrak, dia belum mampu gitu. So jadi ketidakmampuan untuk melihat dari perspektif orang lain itu menyebabkan juga dia jadi kesan yang mau menang sendiri lah gitu kan, karena nggak paham. Tapi gini, kalau anak 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun, yang mestinya at that stage sudah harusnya mampu untuk bisa melihat sesuatu yang abstrak gitu ya, tetapi kelihatannya masih belum bisa, masih mau menang sendiri aja gitu. Masih terus hanya bisa melihat dari kacamata saya gitu ya. Itu mungkin ya itu terjadi, mungkin ada ketidakmampuan untuk berpikir secara fleksibel. Ya, jadi tergantung usianya ya. Kalau pada usia memang masih anak-anak, masih toddler ya itu memang belum waktunya untuk mereka lihat perspektif orang lain gitu ya. Yang mulai mengkhawatirkan kalau sudah masuk usia mungkin kelas 3, kelas 4 SD gitu ya, Miss, belum bisa, itu yang mungkin nanti kita bisa bagikan solusinya juga untuk orang tua. Atau bahkan 10 tahun, 12 tahun, kalau 10 tahun, 12 tahun udah masuk teenager, kelas 5, kelas 6, masih seperti itu, mungkin kita perlu melihat jangan-jangan ada keterlambatan dalam hal itu cognitive development yang berkaitan dengan flexibility of thinking. Kemampuan untuk berpikir fleksibel ya. Jadi sebelum mungkin orang tua mengambil kesimpulan kayak ini anaknya sifatnya begini gitu ya, mungkin perlu observe lebih jauh dan cari tahu lebih jauh, mungkin dikarenakan ada kemampuan fleksibilitas berpikir yang belum matang. Ya. Oke. Tadi saya ingin menambahkan ya, jadi ingat poin kedua yang Miss Nancy bilang, lingkungan gitu ya. Mungkin anaknya anak tunggal gitu, sehingga dia jarang sekali dapat kesempatan untuk mempraktekkan yang namanya take and give itu ya, jarang. Apalagi kalau dia anak tunggal ya udah di rumah kan paling gontok-gontokan sama orang tua doang. Tapi usually parents kan karena usianya beda banget sama anak, lebih banyak ngalahnya lah ya gitu. Another thing yang mungkin bisa terjadi nih ya adalah ketika parents terlalu banyak aturan. Jadi terlalu sering no di rumah. Sehingga bisa menyebabkan ketika anak berada di luar atau di lingkungan sosial, justru dia menunjukkan sikap kayaknya selalu mesti menang sendiri gitu, kayak because it's the time di mana dia mempraktekkan power and control, because di rumah dia nggak bisa dapat kesempatan itu. Bisa juga itu, jadi bisa juga karena faktor lingkungan lagi, itu masuk dalam faktor lingkungan. Pembentukannya ya, pembentukannya. That's a good point. Ya, Miss. Oke. Iya, selain itu apalagi ya yang bisa menyebabkan seorang anak kita lihatnya kenapa sih dia kayaknya susah mengalah atau kesannya mau menang sendiri. Kemampuan untuk berempati juga ya membuat kita bisa memutuskan untuk iya deh kali ini aku mengalah, karena selain bisa melihat dari perspektif orang lain gitu, kebutuhannya dia dan lain sebagainya. Kayaknya kemampuan berempati juga adalah sebuah faktor itu ya. Jadi kurangnya kemampuan untuk berempati. Nah, kita biasa dengar kan ya, parents bilang kayak misalnya seorang anak dia melakukan sesuatu terhadap sepupunya atau adiknya gitu, misalnya ngambil barangnya tanpa minta izin gitu, terus nanti sepupunya nangis. Setelah itu pada saat lagi pembicaraan nih dengan orang tuanya, biasanya kita mau pakai oke, coba kamu kalau barang kamu diambil gitu kan tanpa izin, bagaimana perasaan kamu gitu ya. Nah, secara teori aku juga nggak suka sih gitu, tapi tetap dilakukan pada saat kejadian tersebut gitu. Seperti itu saya biasa dengar parents bilangnya seperti itu, udah diajarkan tapi kayaknya dia nggak bisa mengerti perasaan orang lain, Miss, katanya gitu ya. So itu ada sebuah kemampuan juga ya untuk berempati. Nanti kayaknya kita mau bahas, pasti mungkin parents bilang, iya tuh Miss, gimana caranya untuk mengajarkan supaya anak bisa lebih berempati. Iya benar, Miss. Betul. Ya, kemampuan untuk berempati ini penting banget ya. Justru kita nanti hari ini mau fokus banyak kepada
Kalau state of development di mana ya itu memang anak melewati proses perkembangan ego gitu ya. Tapi at the same time boleh juga kita perkenalkan empati. Jadi proses perkembangan ego berjalan paralel dengan kemampuan development of empathy. Jadi bukan egonya dihilangkan, tetapi empatinya yang mesti ditingkatkan supaya empati dan ego berjalan bersama-sama seimbang. Betul banget ya. Itu kayaknya impian semua orang tua, Chris. Nanti kita share ya caranya ya, Miss. Karena ada juga mungkin ini bisa jadi topik pembahasan kita yang next time ya, Mr. Irfan dan Miss Irene. Ada parents yang kalau kita mau egonya dihilangkan pun, kayaknya parents juga bilang dia jadinya jadi push over, maksudnya mau sesuatu tapi begitu temennya adiknya bilang enggak aku mau dia selalu mengalah gitu. Biasa itu juga isu lain tuh. Nanti bisa buat topik kita yang next time ya. Gimana supaya anak bisa lebih stand up for themselves. Itu topik yang berbeda. Iya, topik yang berbeda. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya dari ya itu sebenarnya salah satu contoh di mana development of ego menjadi tidak berjalan dengan kurang berkembang gitu. Ya. Iya, topik yang berbeda. Ya, so kemampuan untuk berempati itu dia. So ini udah banyak banget nih orang tua yang share kejadiannya yang paling banyak memang benar sibling rivalry yang paling banyak ya, adik sama kakak rebutan mainan, rebutan makanan, apa segala macam gitu ya. I think mostly itu yang terjadi sih ya. Cuman tadi banyak orang tua yang share yang casesnya anaknya masih di bawah usia 5 tahun. Hopefully tadi beberapa alasan yang kita bagikan penyebabnya bisa menjadi tambahan informasi ya untuk orang tua bahwa memang pada usia tertentu kita belum bisa mengekspek anak-anak untuk mengalah. Memang lagi maunya menang sendiri gitu ya, Mrs. ya. Apalagi kalau gitu ya. Yang satu umur 3 tahun, yang satu umur 4 tahun. Wah. Welcome to the world. Barengan banget maksudnya ya, Miss. Ya, itu bakalan seru gitu ya. Tapi that's the season of development memang gitu. Artinya parents bisa jadi polisinya, prit gitu ya, punya periwitan. Gimana cara rambu-rambu memperebutkan mainan, ada rambu-rambunya gitu. Parents bisa jadi polisinya, but don't expect them not to do it because itu lagi state of development. Justru lihat itu sebagai berarti mereka sehat gitu ya secara ego development-nya gitu. Betul. Mungkin itu salah satu perspektif pertama ya, Miss, yang bisa yang kita bagikan kepada orang tua ya. Iya. Oke, so tadi kita udah bagi beberapa penyebabnya ya, kemungkinan penyebabnya anak-anak jadinya mau menang sendiri gitu ya. Tadi orang tua juga udah bagiin beberapa contoh kejadiannya gitu ya yang terjadi di rumah. Kita mau ajak lagi nih orang tua dari 6 contoh penyebab yang tadi kita bagikan, kira-kira yang mana ya yang menurut orang tua menjadi penyebab terjadinya konflik tidak mau mengalah di rumah ya? Apakah mungkin karena memang anaknya karakternya begitu, atau mungkin sekarang orang tua jadi nyadar gitu ternyata kita lingkungannya yang membentuk gitu ya, atau mungkin karena usianya jadi stage of development-nya, atau mungkin kemampuan perspektifnya atau kemampuan untuk berempatinya. Silakan kita sharing lagi ya. Sambil kita share polls ya, Miss. Iya. Sambil menunggu parents untuk posting. Ya, kami mau undang Bapak Ibu untuk mengisi survei kami untuk profiling kami. Apakah sudah muncul di Mr. Irfan dan Miss Irene polls-nya? Sudah. Oke, baik. Ada tiga pertanyaan, Bapak Ibu. Mohon partisipasinya untuk membantu kami mengenali Bapak Ibu yang hadir. Apakah baru pertama kali hadir ke acara Brainfit Indonesia, ataukah kedua kali atau lebih? Berapa usia anak-anak Anda dan profil Bapak Ibu, apakah orang tua, guru, atau profesional dan mahasiswa atau student? Baik, sambil menunggu polls-nya diisi. Gimana, Mr. Irfan? Shall we go to the quick Q&A? Ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa, Miss. Ini mungkin pertanyaan dari satu parents, tapi saya coba generalisasikan juga ya, Miss, supaya kita bisa kejawab banyak pertanyaan gitu ya. Iya. Ini ada contoh salah satu dari Bu Ervana ya, dari Bu Ervana. Bu Ervana share anaknya 3 bersaudara yang di tengah umurnya 4 tahun. Selalu dalam hal apapun maunya menang sendiri, dalam segala hal harus selalu yang pertama, dia yang harus menang. Apakah ada hubungannya karakter dia ini
yang mau menang sendirinya ini dengan middle sibling case ya, Miss. Ini kan sering banget didengar ya kata-kata ini, apakah karena dia middle sibling gitu ya, atau middle child gitu ya. Gimana, siapa nih yang mau? Miss Iren dulu deh, silakan Miss Iren. Iya. Apakah ada hubungannya? Mungkin ada hubungannya karena parents yang punya anak pertama, punya anak kedua, atau punya anak ketiga gitu kan. Nah, yang di tengah-tengah ini kejepit, belum puas-puas gitu ya. Kalau anak pertama udah puas ya, tahun pertama mungkin dapat the whole attention of parents ya kan. Anak kedua begitu jebrot gitu kan. Well, anyway, there is no such thing sebenarnya as attention, divided attention from parents, sebenarnya enggak sih, gitu ya. Sebenarnya parents itu memberikan 100% kepada anak pertama dan 100% kepada anak kedua. It's just that emotional needs dari setiap anak, kebutuhannya itu beda. Mungkin orang banyak yang bilang, oh middle child syndrome gitu ya. Sebenarnya itu karena mungkin kebutuhannya itu banyak, emotional needs-nya banyak dan belum terpenuhi. That's why terus lahirlah anak ketiga gitu ya. Jadi dia senantiasa haus mungkin gitu ya untuk mendapatkan perhatian penuh atau being the most important child in the world di dalam rumah gitu ya. Dia haus mungkin, sehingga itulah yang keluar dalam bentuk behavior. Mungkin ya, jadi kita nggak bisa mengambil kepastian atau kesimpulan. Yang kedua bisa juga memang karakternya memang tipe strong will. Memang strong will gitu ya. Strong will itu adalah tipe anak yang aku tahu yang aku mau dan mesti dapetin apa yang aku inginkan, which is actually itu kan bagus ya, artinya dia punya perseverance, dia punya keinginan yang kuat gitu akan sesuatu, tapi waktu kecilnya dia kan belum bisa kontrol. Jadi itu cuman istilahnya ciri-ciri yang dia tunjukkan kepada parents, ini loh aku gitu dengan karakter aku dan keunikan aku gitu. So I think it doesn't matter whether ini adalah middle child syndrome atau ini adalah karakternya. I think what matter the most adalah bagaimana parents mengarahkan dia. Right? Ya, di mana memang harus melihat dia sebagai individu yang unik dan tidak sama dengan saudara-saudaranya yang lain, sehingga mungkin strategi atau approach yang diterapkan oleh parents buat dia, karena dia punya kebutuhan yang berbeda, mesti dibedakan sedikit gitu, mesti ada strateginya. Terlepas dari dia anak keberapa, kita lihat itu sebagai basically ya anak itu punya kebutuhannya sendiri gitu ya, Miss, terlepas dari dia anak keberapa ya. Iya. Yes. Thank you. Ada yang mau ditambahkan, Miss Nancy? Saya terpikir mengenai kebutuhan setiap anak yang berbeda karena karakternya juga berbeda. Saya pikir, saya jadi teringat biasanya parents, saya bisa mengerti parents kalau anaknya ya lebih dari 1, ya 2 atau 3, pasti berusaha membagi kasih sayangnya dan attention-nya ya secara rata, dan kita tahu betapa sulit itu biasa dilakukannya. Tapi kebutuhan attention setiap anak juga berbeda ya, saya pikir Miss Iren ya. Jadi jadi perlu observe kebutuhan anaknya, dan biasanya parents saya dengar begini, kalau misalnya saya lakukan sama anak yang ini, Miss, saya juga jadinya mesti lakukan sama anak yang ini dong, gitu. Padahal belum tentu. So check bukan apakah itu kebutuhan ibu untuk membagi kasih perhatian sama rata, atau itu kebutuhan anak, karena mungkin anak yang satu nggak membutuhkan hal tersebut. Semoga ini bisa membantu parents supaya nggak terlalu jadi overwhelmed. Kalau saya kasih perhatian yang ini seperti ini, yang lainnya juga harus mau mendapat perhatian yang sama, belum tentu, karena kebutuhannya berbeda ya. Iya. Saya pikir itu saya teringatnya. Iya. Terus thanks for bringing that up. Aku juga berpikir bahwa gini, kan in BrainFit we know bahwa dalam development-nya anak ada yang sensory needs. Ya, sensory development-nya kadang-kadang ada juga yang mengalami keterlambatan. Sehingga anak ini menjadi lebih cranky. Lebih cranky karena dia don't feel really good gitu, belum nyaman di dalam tubuhnya sendiri, belum nyaman di dalam development sendiri, sehingga lebih cranky. Nah, anak yang lebih cranky biasanya menunjukkan behavior yang basically just attention seeking, ya. Jadi ada sesuatu di balik situ sih yang lebih baik parents coba observe untuk melihat kebutuhan dia apa.
Ya, jadi memang nggak berarti semua anak harus dapat perlakuan yang sama gitu ya, Miss. Kembali lagi tergantung stagesnya mereka, usianya, kebutuhannya, dan perkembangannya gitu ya. Yes, thank you, Miss. Ya, gimana Miss Nancy? Pulse-nya sudah 80% lebih kayaknya ya, Miss. Yes. Iya, kita close dulu deh. Kita close dulu. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Ya, terima kasih. Data ini berharga bagi kami, akan sangat berguna. Oke. Yes. Ini banyak banget loh Miss pertanyaannya yang sudah mengarah ke strategi ya. Jadi let's go there. Kita langsung bahas strateginya ya, Miss. Iya. Oke. So ada banyak mungkin orang tua pastinya ini udah pernah ngalamin lah ya, Miss, kejadian seperti ini, anak mau menang sendiri gitu, udah pasti pernah ngalamin gitu. Dan orang tua juga mungkin selama ini sudah menerapkan beberapa cara yang entah itu hasil research sendiri atau hasil dari nasihat teman atau siapa gitu ya, dan banyak hal yang sudah kita pastinya sudah pernah terapkan gitu. So hari ini pada saat kita bagi strategi, kita akan bagi strateginya ya, Mrs. Kita ada strategi yang kita sarankan untuk tidak dilakukan atau kita sebutnya don'ts gitu ya, ini jangan dilakuin gitu. And then ada do's, ada saran yang sebaiknya orang tua lakukan. Ya. Gitu ya, Miss. Ya. Mungkin Miss Nancy bisa mulai ya, Miss. Contoh don'ts-nya, Miss. Oke, contoh don'ts. Saya pikir untuk membangun empati, pertama kan kita mau bangun empati atau supaya mengajarkan anak supaya nggak mau menang sendiri. Terutama specifically kita ambil contohnya siblings saja yang paling mudah gitu. I think do not compare ya, pertama-tama. Kalau terbiasa compare, mungkin itu juga jadi membuat si anak yang pada saat kita mau berharap dia bisa mengalah, jadi kenapa aku harus mengalah, jadi kesel sama siblingsnya. Seperti itu. Ya, so sometimes kita nggak sadar, nggak bermaksud compare. Saya yakin nggak ada parents yang mau compare, tapi biasa kita mengambil contoh ya orang lain atau dari kakaknya atau adiknya, behavior yang bagusnya kita mau jadikan contoh. Ini kita bahas ya di minggu lalu. Oh, topik kita yang sebelumnya ya, Mr. Irfan dan Miss Iren mengenai comparing ini. Itu so I would say itu ya salah satu strateginya. Jangan membandingkan ya, Miss. Iya, setuju banget. Akan I think sangat membantu. bukan cuma dalam case ini sih ya. I guess just basically jangan pernah bandingin anak, udah titik aja gitu. Mau case-nya apapun itu gitu ya. Terutama untuk cases yang kita bahas malam hari ini untuk mengalah, I don't think that would ever work ya. Anak-anak dibandingin mereka langsung tiba-tiba berubah gitu kan. Ya, so yes, that's a good don't, Miss ya. Kalau saya dari kepikirannya yang paling sering juga kita lakukan adalah minta anaknya mengalah ya, entah itu mungkin karena dia paling gede atau karena sama sepupunya atau sepupunya baru main ke rumahnya jadi suruh ngalah gitu, entah apa itu hubungannya gitu ya. Tapi ya I think kalau dari saya yang saya sering sarankan ke orang tua untuk tidak dilakukan adalah minta anaknya untuk mengalah. Karena ini mungkin berkaitan juga dengan tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya, stagesnya anak-anak beda-beda gitu. Apabila misalnya tadi contoh ada anak yang usianya 1 4 tahun, 1 5 tahun, sama-sama masih di perkembangan ego yang sama gitu kan, terus satu diminta mengalah cuman karena dia lahirnya duluan gitu kan, nggak make sense gitu, kasihan ke anaknya juga gitu kan. So iya, kalau dari saya mungkin itu don'ts-nya ya, jangan hindari untuk meminta anak mengalah ya. Iya. Ya, gitu. Miss Iren mungkin ada yang mau ditambahin, Miss Iren? Ya, another don'ts I think itu adalah mencari tahu dulu siapa yang salah. Right? Gimana kejadiannya? Oh, kalau gitu kakak yang salah dong. Kalau gitu berarti ada yang salah. Berarti ada yang harus kasih duluan. You know, ini kayak untuk menengahi siblings rivalry ya gitu. Biasanya parents akhirnya mengambil peran sebagai judge, sebagai hakim gitu ya, yang melerai tapi mau mengajarkan fairness memang untuk ngajarin anak siapa yang salah, kembaliin dia duluan atau gimana. Tadi siapa yang duluan, berarti dia dulu harus begini gitu. I think it's not effective dalam hal di momen tersebut untuk akhirnya parents ikut di dalam pertikaian atau peperangan tersebut gitu. Oke, karena jika itu dilakukan, maka siapa yang salah, siapa yang benar, selalu akan ada pihak yang salah, right? Dan kalau kebetulan
biasanya yang tipe yang mau menang sendiri itu biasanya selalu yang salah. Ya ini memang karena dia salah gitu kan. Dan dia jadi jago berargumen juga gitu ya, jadi dia menang terus lagi. Yes. Tapi kalau dia terus-menerus sering banget masuk ke dalam situasi terpojok seperti itu tidak akan menolong dia untuk kemudian belajar gitu loh, untuk belajar untuk akhirnya learning to take and give, learning to understand situasi, apalagi berempati. Padahal kan tujuan kita kan sebenarnya adalah untuk mengajarkan empati. Betul, karena dia jadi selalu menganalisa dulu. Ini kan punya saya, jadi saya harus menang gitu ya, Miss. Nggak ada empatinya lagi jadinya betul. ya. Nanti akhirnya ini mengajarkan kepada kedua anak atau ketiga anak, whoever it is, bahwa di dalam rumah yang saya tahu adalah kita harus cari dulu siapa salah, siapa benar. Gitu. Jadi kalau aku benar, pokoknya aku akan mati-matian ngotot gitu. Yang salah biasanya juga nggak mau terima kalah, jadi terjadilah peperangan itu, right? So it's that don'ts adalah jangan terapkan itu. Oke, wow, kayaknya udah. Kayaknya jadi banyak pertanyaan, jadi gimana? Iya, benar banget. Ya, pokoknya catat dulu itu don'ts. Nanti do-nya gimana dong? Ya nanti. Pokoknya sekarang don't do that gitu, right? Betul banget, Miss. Iya. Ya karena terkadang tadi contohnya deh beberapa hal yang tadi kita bagikan pastinya kita udah pernah melakukan. I know that I did juga dulu zamannya belum punya anak, ke sepupu, keponakan gitu, saya juga lakukan hal yang sama gitu kan. And I think it's important untuk kita tahu dulu apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Ya, Miss. So hopefully tadi orang tua catat gitu ya, apa yang tidak boleh dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan. Satu tadi membandingkan anak, comparing ya. Kedua, meminta salah satu anak untuk mengalah, dan yang ketiga biasanya yang usianya lebih gede disuruh ngalah. Biasanya lebih gede, betul, misalnya korbannya gitu. Kemudian yang ketiga, jangan ajak anak untuk mencari, jangan jadi judge ya, jangan jadi hakimnya, gitu ya. Jangan jadi hakimnya. Yes, so itu dose-nya ya. Nah, masuk ke dose-nya, Miss, ya, strateginya yang orang tua bisa terapkan. Let's start dari Miss Nancy lagi deh. Do's number one. Do's number one. Ya, do's number one. Saya masih mengacu untuk ya tadi kemampuan, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan untuk berempati adalah banyak membicarakan mengenai feelings, perasaan. Ya, saya barusan beberapa hari lalu ngobrol dengan seorang ibu, salah satu parents. Ya, benar-benar sedang mengajarkan topiknya ini. Bagaimana Miss supaya mengajarkan empati, supaya dia nggak tahu teorinya aja di sini gitu, tapi juga pada saat kejadiannya dia memang juga bisa merasakan hal itu. Talk about feelings adalah salah satu caranya gitu. Jadi kosakata dalam keluarga ya, talk about feelings, bahkan orang tua, orang dewasanya juga, oke, mama merasa senang deh kamu melakukan, tadi kamu sudah mengerjakan PR-nya duluan misalnya, seperti itu. Hari ini mama merasa capek gitu. Jadi talk about feelings sehingga itu menjadi suatu hal yang feelings menjadi suatu hal yang umum dibicarakan ya di dalam household, dalam rumah tangga. Gitu. Kemudian ajarkan anak untuk name their feelings juga, karena perasaan adalah sebuah konsep yang abstrak. Apalagi untuk anak-anak usia 3 sampai 6, 7 tahun, kemampuan otak untuk mengenali konsep abstrak itu kan belum matang. Jadi yang mereka tahu adalah saya merasakan nggak nyaman, gue nggak nyaman, kesel, nggak nyaman gitu, bawaannya mau nangis, mau mukul gitu. Jadi kalau kita bisa bantu mereka untuk oke, yang sedang kamu rasakan ini, name the feeling, itu sudah ada research-nya juga. Name the feeling, oh kamu sedang merasa marah ya, kesel ya, mainannya diambil misalnya tanpa minta izin. Maka itu bisa membantu untuk dia merasakan name, oh yang perasaan seperti ini tuh namanya sedang kesel atau marah. Gitu, and itu nanti jadi bisa membantu mereka untuk kemudian mengekspresikan, daripada mengekspresikan perasaannya dengan cara aku sedang merasa marah dan bukan langsung ngambil seperti itu. Saya pikir itu talk about the feeling. Mungkin ada yang mau ditambahkan nggak dari Mr. Irfan dan Miss Iren mengenai feelings ini? Kalau dari pengalaman saya banyak kejadian di mana kalau kita ajak anak-anak untuk ngomongin soal feelingnya, dengan mereka mengungkapkan perasaannya sendiri itu membuat mereka lupa terhadap apapun tadi benda yang mereka inginkan gitu, atau perebutkan gitu ya, Miss. Somehow ketika seorang anak kita ajak untuk membicarakan feelingnya, mereka luapkan perasaannya gitu, itu saja sebenarnya udah cukup. Gitu. So I like that tadi Miss Nancy bring that up, karena saya setuju banget, itu mungkin langkah pertamanya ya ketika terjadi konflik yang sama gitu ya dengan anak-anak yang maunya menang sendiri.
atau mereka nggak dapat apa yang mereka mau gitu ya. Dan kita ngomongin dulu feelingnya, apa yang sebenarnya kamu rasakan. Gitu ya. Yes. Iya. Satu hal lagi yang saya mau tambahkan pada saat kita name the feeling, lihat pada saat dia bertingkah tertentu, terus, oh kamu sedang merasa marah ya, merasa kesal. Di situ kita sedang showing empati kepada anaknya. Gitu. Betul. Ya, dan actually itu empati. adalah dus yang keduanya ya, Miss. Kita tadi ngomongin soal empati gitu kan, gimana cara build empati. Banyak orang tua juga saya pertanyaannya banyak sekali mengarah ke situ gitu. I think nggak ada ya cara yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan empati gitu, nggak bisa, karena katanya empati itu tidak bisa diajarkan. Yang bisa adalah dicontohkan. Somehow anak-anak itu mengcopy kalau di orang-orang di sekitarnya semuanya menunjukkan empati kepada anak tersebut atau kepada anak lain di hadapannya mereka, itulah yang nantinya mereka copy dan menjadi menumbuhkan empatinya mereka sendiri gitu ya. So I think itu yang salah satunya yang bisa kita sarankan sebagai dus-nya. Nggak perlu mikirin pusing-pusing mikirin cara ngajarin empatinya gimana gitu. Kita tunjukkan saja empati itu seperti apa kepada anaknya atau kepada orang lain yang ada di rumah. Iya. So salah satu cara menunjukkan empati itu antara lain adalah don't use punishment. Jangan menghukum. Konsekuensi gitu, ini lain lagi nih, ngomongnya panjang, tapi ada topik session lagi, aja ya, ada session. Atau kita sebenarnya sudah pernah ngomongin ini di sesi-sesi sebelumnya. Please just follow Brainfit Talks di YouTube channel Brainfit Indonesia. Tapi anak yang sering dihukum gitu, karena memang dia melakukan kesalahan, oleh karena itu dihukum. Ya, jadi kepercayaan atau value atau mungkin approach yang masih menggunakan reward and punishment, terus anaknya lumayan sering dihukum karena ya memang tingkah lakunya dia memang gitu ya, tapi pokoknya di rumah itu benar-benar adalah pengadilan ini deh, mahkamah tinggi. Yang salah dihukum gitu ya, yang benar kasih reward. Akhirnya ini akan menghilangkan atau malah mengurangi kemampuan anak untuk berempati. Right? Karena yang berlaku adalah sistem pengadilan. Benar, empati, salah ya. Benar, salah, benar berarti konsekuensi dan hukuman. Salah berarti itu, kalau benar berarti pujian. Right? Kalau tidak melakukan hal yang benar berarti ya udah nggak dapat pujian atau nggak dapat reward, hadiah apa gitu, right? So very black and white, right? Terutama terhadap perilaku atau behaviornya anak itu menjadi susah untuk mengajarkan dan mencontohkan empati. Karena itu ya guys, empati sendiri by nature nggak black and white ya, kayaknya ya, bisa dikatakan kayak gitu ya. Ya, oke. Ya, toh kita kan bukan sistem pengadilan, biarkanlah sistem pengadilan menjadi sistem pengadilan, right? Di dalam rumah is not sistem pengadilan. Di dalam rumah we want to teach compassion, kindness, empathy. Right? Jadi dia habis melakukan kesalahan, kita harus tahu ya, anak-anak kecil apalagi toddlers, balita, kalau melakukan kesalahan itu karena impulsif. Karena ketidakmampuan, karena brain development yang belum sempurna, ketidakmampuan dia untuk mengontrol diri. Sehingga dan keinginan dia yang begitu besar tidak disertai dengan kemampuan brain atau mungkin kemampuan untuk berkomunikasi dengan seimbang, sehingga terjadilah miss dan gap, sehingga keluarlah perilaku-perilaku yang biasanya get the child into trouble sih, gitu kan, right? So if we are showing empathy, berarti kita tunjukin kepada anaknya kayak, oh tadi itu kamu lagi ingin ini, tapi rasanya nggak bisa tahan, terus akhirnya keceplosan deh, atau akhirnya jadi ngambil deh, atau apa deh gitu, kita jelasin, next time nggak boleh ya, karena ini, kasih tahu rules-nya, maybe kalau anaknya sudah tahu ada konsekuensi, lakukan konsekuensinya, tapi bersama-sama dengan dia, itu adalah empati. So it's not punishment, because punishment akhirnya akan membuat anak jadi tidak mengerti what does it mean empathy gitu. Yang saya tahu adalah yang salah dihukum. Ya, dan kita kembali lagi ke proses yang tadi ya, Miss. Mereka akan terus-terusan nyari ini salah atau benar gitu kan. Ya. Jadi kalau tadi satu kalimat bahwa empathy is not taught, empathy itu tidak diajarkan, empathy itu dicontohkan. Ya kan? Nah, inilah contohnya, kurang lebih salah satunya adalah ini, right? Show and treat the child with empathy. Dia belajar, jadi dia bisa ngerasain, oh
this is how you treat others. Iya. Iya kan? Iya. And I think mungkin ini saya bisa sharing juga ya, pengalaman saya juga pribadi yang ngalamin hal yang sama gitu. Terkadang kita ngomongin tadi soal empati itu tidak diajarkan, bahwa itu dicontohkan gitu ya. Terkadang kita sendiri sebagai orang tua tanpa kita sadari selama ini kita juga tidak menunjukkan empati kepada anak. Of course kita sayang sama anaknya, of course itu udah pasti gitu ya. Tapi sering sekali, kalau saya dulu kejadian yang paling sering adalah setiap kali saya udah pulang, ya saya mau nonton TV. Saya sering bilang ke anak saya, kan baru pulang, capek, biar ayah nonton TV dulu ya. Somehow saya expect dia untuk mengalah. Gitu kan, itu dulu stylenya saya gitu. And then when I realized that anak saya udah masuk ke stages tersebut, di mana dia udah mulai kelihatan egonya, udah mulai kelihatan mau menang sendirinya gitu. Waktu saya ubah cara ngomongnya bahwa ya udah itu nggak ada waktunya siapa, let's just see siapa yang mau. Kalau yang lainnya mau memberikan ya silahkan gitu kan. What I see adalah proses anak saya untuk menang sendirinya itu cepet ya berlalunya ya, Miss. Gitu. Jadi karena dia juga jadi melihat hal yang sama gitu, tanpa saya minta pun juga dia yang dia nawarin gitu kan. Dia sendiri aja nawarin gitu. Ayah mau nonton nggak? Ayah mau ini nggak? So I find that this quote itu tuh hit hard gitu, karena saya sendiri merasakan perbedaannya gitu. Terkadang kita lupa ngajarin, kita lupa nyontohin empati karena kita ngajarin gitu. Kamu sayang dong sama adik, kamu sayang dong sama ini. Tapi kita sendiri nggak ngelakuin hal yang itu gitu karena kelupaan. Kita ngajarin dengan cara kita kasih peraturan. Betul banget, Miss. Betul banget. Kita coba ngajarin kita coba sih peraturannya dengan cara yang baik, cara yang sopan, tapi tetap aja tidak mencontohkan. It's still teaching, not showing gitu. So I think mau ajak orang tua untuk itu ya, refleksi lagi gitu. Apakah kita sendiri sudah mencontohkan? It's not easy. It's not easy. Cuman aku rasa ini adalah investasi yang penting banget ya. Kita tanamkan pada anak-anak sejak kecil, right? Misalnya saya ingin anak saya itu grow up, dia tumbuh dengan kindness, bisa punya, ingin berbuat baik dan membantu orang-orang, right? So bagaimana mungkin dia tahu caranya, what does it call? Apa sih yang disebut dengan kindness? Kalau secara definisi bisa dibaca gitu, tapi can you really do it? Walaupun dikasih aturan step 1, step 2, step 3, dia lakukannya nggak dengan rasa, right? Hanya kindness itu benar-benar hanya bisa dipraktekkan ketika saya menerima banyak kindness juga dari orang lain. Dan saya tahu rasanya, kemudian saya jadi tahu gimana caranya untuk melakukan kindness. So kindness, empathy, compassion itu bukan hal yang diajarkan, tapi dicontohkan, diberikan terlebih dahulu, orangnya udah punya, baru dia bisa kasih ke orang lain. Betul, karena jadi ngerasa ya, Miss, apa enaknya ketika orang lain itu memperlakukan saya seperti itu, gitu ya. Ini yang kalau nggak salah istilahnya emotional tank ya, Miss. Kemarin Miss Iren sempat mention istilahnya gitu. Mungkin bisa di-share lebih jauh, Miss, mengenai emotional tank ini ya. Yuk kita ngomongin emotional tank ya. So that is the do's ya, that is the do's. Praktekkan, talk about feelings, kemudian praktekkan dan contohkan empathy terlebih dahulu, right? Kalau kita ingin membangun empati. The third one is what? Watch out for emotional tank ya. The child's emotional tank. Introduce dan juga be aware ya. Miss Iren mau share nggak? Can you elaborate, Miss? Apa itu emotional tank? Emotional tank ini sebenarnya adalah, cara untuk membantu kita memahami bahwa setiap orang, setiap anak itu punya emotional needs. Attention, yaitu kasih sayang, kindness, tadi empathy gitu ya. Terus hal-hal yang menyenangkan buat dia itu ada. So akhirnya dia merasa happy secara emosi. Jadi emotional needs. Tadi saya lagi ngomong emotional needs setiap anak itu beda-beda. Mungkin ada yang tanknya kecil, ada yang tanknya besar. Ada juga yang tanknya besar tapi boros. Jadi cepat drain, minta diisi lagi. Itu yang mungkin kelihatannya pengen menang sendiri, mulai yang habis-habis. Tensinya boros. Nah, baru aja dibuat senang, dia senangnya 2 jam, setelah itu mencari gara-gara lagi. Terus itu. So every child has their emotional tank, right? Pada saat terjadi, ketika emotional tanknya dia penuh, maka
mau disuruh ngalah dia oke aja. Nggak terlalu cranky, nggak terlalu cari gara-gara lah intinya ya. Nggak terlalu ngotot juga ketika dia punya energi dan power to give, untuk ngalah, untuk give. Karena apa? Baterainya penuh, baterai emotional tank. Tapi ketika emotional tank lagi drain, lagi habis atau tinggal sedikit gitu, energinya belum keisi, terus tiba-tiba disuruh ngalah. Atau lagi rebutan sesuatu lah gitu ya. Biasanya dia nggak punya energinya untuk melakukan itu. Because of prinsip emotional tank-nya lagi nggak full atau lagi minus, lagi habis aja gitu ya. So for example, anak mungkin dia 6 tahun 7 tahun lah ya, misalnya anak SD, dia tuh misalnya habis sekarang kan ketemu temen di Zoom, tapi entah lagi interaksi sama temen, terus mungkin atau misalnya dia nggak bisa jawab pertanyaan atau dijawab pertanyaan di kelas, kemudian mungkin gurunya memberitahu sesuatu sehingga dia malu gitu, right? Malu, mungkin dia salah jawab, atau mungkin dia pengen gabung sama temennya tapi temennya nggak mau sama dia. Apapun lah yang bisa menyebabkan emotional tank drain, ya habis. Nah habis kelas dia bete dong. Dia nggak tahu juga bahwa dia bete. Pokoknya intinya cranky aja gitu. Lagi tiba-tiba dia lagi baca buku, datang adiknya mau ambil bukunya dan pinjam, dia ngamuk sengamuk-ngamuknya gitu ya. Right? So pada saat momen itu jika parents melihat, parents langsung melihat gini, ih cuman dipegangin bukunya aja loh ngamuknya kayak gitu kan. You don't know what has happened before, apa yang menyebabkan dia ngamuknya. So every time terjadi ngamuk, nggak mau ngalah, any big tantrums, itu pertanda bahwa emotional tank-nya tidak cukup buat dia untuk menghadapi situasi tersebut dengan tenang. So what parents need to do is to focus on cari tahu, berempati lagi, right? Don't focus on the event, don't focus on the object, focus on the child. Gitu. Ya, Miss. Ya dan cek ya, Miss. Apa namanya, cek emotional tank-nya udah masih ada atau enggak gitu ya, Miss. Iya. Jadi sebelum menghakimi, coba take time untuk cari tahu ada apa ya, what made you act like that ya, atau behave like that ya. Iya. Thank you Miss Iren, udah berbagi soal emotional tank ya. Ada lagi nggak Miss Nancy? The do's-nya Miss? Saya mau actually add mengenai emotional tank ini. Ini adalah salah satu topik yang kita juga introduce ke anak-anak ya, Miss Iren, di topik EQ-nya kita. Jadi salah satu bagian dari brain training program kami adalah mengajar the EQ session, dan ini adalah salah satu topiknya supaya anak-anak lebih aware dengan bahwa mereka semua punya emotional tank. We call it a bucket. Imaginary bucket ya, dan ada hal-hal yang mereka lakukan yang bisa mengisi bucket mereka sendiri dan mengisi bucketnya emotional tanknya orang lain gitu. So it's a fun activities. Ini salah satu strategi yang parents bisa perkenalkan ke anak-anak dan lakukan juga aktivitasnya. Iya. Terus tadi di awal kita sempat mention mengenai perkembangan development sama perkembangan kemampuan otak juga ya, Miss. Tadi kita ngomongin soal empati, melihat perspektif orang lain gitu ya. Jadi mungkin salah satu yang saya mau sebutkan juga, sarankan kepada orang tua, terutama untuk anak yang tadi ya udah masuk usia 8 tahun, 9 tahun, tapi kelihatannya masih belum juga berkembang kemampuan mengalahnya gitu atau empatinya. Dan mungkin perlu dicek juga kemampuan otaknya ya, Miss. Perkembangan kemampuan otaknya ya. Mungkin ada yang belum maksimal di area tersebut, seperti fleksibilitasnya mungkin, sehingga dia nggak bisa melihat persepsi orang lain gitu ya, atau awareness-nya, atau mungkin ada area yang lain. Nah, untuk hal ini apa yang bisa dilakukan ya? Mungkin misalnya mau berbagi ya. Ya, jadi jadi for junior mulai dari usia 3-6 tahun itu kita ajarkan, kita harus start to treat them with empathy supaya mereka jadi aware. Teach them about feelings, EQ tadi, supaya mereka juga aware. Nah, buat anak-anak yang rasanya kok tantrumsnya atau impulsifnya itu berkelanjutan sampai usia-usia SD gitu ya,
itu ada yang bisa dilakukan oleh parents, dan itu yang kami sarankan juga, yang kami lihat di BrainFit adalah karena mereka tidak develop kemampuan flexibility of thinking sama impulse control-nya lemah. Jadi kemampuan dia untuk ngerem gitu, untuk ngerem, berpikir, melihat dari perspektif orang lain, itu di dalam brain itu ada yang namanya impulse control dan executive function. Dan bagian itu yang mungkin lemah atau belum terdevelop dengan baik. Ya, so at BrainFit ada program-program yang bisa diikuti oleh anak untuk bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut. Ya, we call it brain training. Ini adalah contoh beberapa anak yang melakukan aktivitas brain training di rumah, jadi BrainFit online. Tapi bagaimana sih brain training itu, apa yang dilakukan supaya membantu anak-anak untuk meningkatkan kemampuan berpikir tadi, bisa mengerem self-control, ya, self-impulse control, dan lain-lain. Please, saya ingin mengundang partisipan Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir di BrainFit Information Session. Nah, di sini kita akan bahas tentang brain training, kita juga akan bahas tentang brain training, jadi contoh-contoh program, ya, kemudian apa sih yang menyebabkan kendala-kendala behavior atau perilaku anak-anak, termasuk motivasi belajar. Ya, mungkin anak-anak punya kendala dalam motivasi belajar, moody, dan lain-lain. Ternyata it's all coming from the brain. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya bisa membantu anak-anak punya kemampuan kapasitas yang brain yang lebih baik. Ya, silakan hadir di BrainFit Information Session. Linknya ada di chat box atau bisa foto dulu, ya, screen ini. Kemudian jika Anda hadir di situ akan ada gift certificate juga 250.000 jika Anda ingin melakukan assessment. Jadi kita bisa assessment dulu untuk tahu kemampuan brain, penyebab dari masalah motivasi atau penyebab masalah emosi, gitu ya, yang anak-anak yang nggak bisa kontrol. So please hadir di situ, and then we talk about brain fitness program dan solusi-solusi buat anak-anak. Ya, Oke, itu aja tentang kendala-kendala yang dialami anak, terutama dalam hal emosi, ya. Ya, dari segi kemampuan otaknya gitu ya, Miss, ternyata ada yang bisa kita tingkatkan dari cara kerja otaknya untuk mungkin tadi mempercepat atau mempermudah proses empati ataupun mengalahnya anak gitu ya, Miss. Yes, ya. Ya. Oke, ya, untuk orang tua yang tertarik silahkan ya join kita di Info Session. It's a free session di mana kita bagikan informasi lebih jauh mengenai perkembangan otak anak dan bagaimana cara mengasah apabila ada area yang dirasakan belum terlalu maksimal. Salah satunya untuk topik malam hari ini atau mungkin kendala belajar lainnya. Ya. Oke, yes, Miss Nancy, tadi ada yang mau ditambahin kayaknya dusnya ya, Miss? Iya, ini udah 8.30, permisi sedikit lagi ya, Ibu dan Bapak, gitu. Karena saya mau menanyakan ke Miss Iren, saya yakin juga mungkin Bapak Ibu sudah menunggu juga. Jadi kembali ke salah satu strateginya juga ya, Miss Iren. Kalau yang tadi itu, yang Miss Iren bilang, no, jangan jadi wasit ya, yang mana yang benar, yang salah gitu. So apa yang bisa dilakukan pada saat, terutama pada saat ada konflik nih ya, apa yang bisa dilakukan oleh parents, Miss? Ya, itu kan tadi belum terjawab ya. Jadi jangan jadi wasit, jangan jadi hakim, okay? Tetapi jadilah polisi aja. Polisi bukan buat nangkep, tapi polisi lalu lintas. Yang mengatur rambu-rambu. Polisi lalu lintas tuh tidak memihak, right? Jadi bukan polisi. Jadi ini polisi lalu lintas ya, bukan polisi yang nangkepin orang jahat. Polisi lalu lintas. Jadi ketika terjadi pertikaian ya, mainan gitu ya, atau apapun lah gitu over something. First of all, be neutral. Ya, be neutral. Ada parents yang memang selalu bisa maintain neutrality-nya. Tapi sometimes ada kejadian dan banyak parents yang sudah terlanjur punya asumsi, bias. Karena memang ada salah satu anaknya yang memang troublemaker, istilahnya tuh memang tukang bikin keributan ya gitu. Jadi biasanya lebih sering sehingga parents langsung pasti kamu gitu ya. So don't do that. Jadi for parents yang sudah sampai ke stage itu, please go back to the neutral position. Ya. Jadi polisi lalu lintas itu cuman kayak prit, ini teriak-teriak, suara dikecilin saudara-saudara gitu kan.
ini lagi ributin apa? Ini. Oh ya, boleh ribut, tetapi pakai ngomong, nggak pakai teriak gitu. Oke, jadi rambu-rambu aja, rambu-rambu. Prit, oke silakan bernegosiasi. Terus the child pasti akan berharap, dia kan yang salah, dia mulai duluan. Mami gini, mami gitu, akan berharap you memihak. Atau jadi hakim dong, gitu. Yang merasa benar akan memaksa parents untuk jadi hakim. Karena dia yakin banget dia yang benar, right? So don't fall into the trap. So just be there kayak, oke, ini kalau mau boleh negosiasi, tetapi suara kecilkan. Ayo ngomong dulu. Boleh jadi polisi kayak, oke, sekarang stop dulu ya, kamu ngomong dulu. Begitu yang satu ngomong, yang satu kamu diam dulu, gitu kan? Sudah selesai ngomong, udah ya, oke, sekarang kamu yang ngomong, kamu diam. Oke, dia suruh ngomong. Right. Oh, terus kita cuman summary. Oh, jadi kamu pengennya ini, tapi tadi kakak datang, kakak juga pengen. Terus, oh kakak juga pengen, gitu ya. Jadi kita kayak summary doang. Oke, terus habis itu biarin aja mereka bernegosiasi. Toh kan itu kan bagus, building negotiation skill and development of ego anyway. Terus jadi gimana nih solusinya? Boleh nggak mama ibu atau mami sarankan? Kamu ini dulu apa ini dulu atau apa saran. They have to decide together. Jadi jadi fasilitator ya. Ya, oke. Ini akan sangat membantu anak-anak yang memang karakternya memang keras dan memang mau menang sendiri gitu kan. Biasanya yang sudah terjadi dia akan selalu dipojokkan. Biasanya nih, karena kan parents juga manusia, jadi kan kebawa dong gitu. Tapi ketika kita mulai terapkan teknik ini, yang mau menang sendiri ini biasanya terbantu. Dia merasa kayak, oke, at least aku nggak disalahkan. Nomor satu, at least aku nggak disalahkan, gitu kan. Nomor dua, at least aku didengarkan, karena aku juga mau, gitu. Aku mau yang ini, ya gitu ya. So, do that in a very gentle, facilitating way, netral banget. Oke, ya. Dan tidak harus selalu fair. Kemarin habis giliran kamu, sekarang giliran kamu. Nggak harus selalu begitu, right? Selalu bisa tanya kayak adek, memang kemarin sih kakak udah mulai duluan, tapi sekarang kakak minta kakak gilirannya lagi, boleh nggak dek? Gitu misalnya. Mungkin adeknya mau karena dimintain dengan sopan. Nanti, terus kak kalau kakak duluan nanti adek boleh lebih lamaan nggak? Mungkin kakaknya pikir yang penting gue duluan gitu kan. Kita ajak mereka untuk problem solving anyway gitu. Terus oke, boleh nggak dek gitu, kita minta. Jadi kita yang menjadi modeling for them cara bernegosiasi. Hanya bisa terjadi kalau kita nggak ikut emosi. Iya, benar banget maksudnya. Benar banget. Karena biasanya terjadi iya aku ikutan gitu kan. Iya enggak gitu kan. I think di sini yang mulai perbedaannya, tadi kita sempat ngomongin bahwa kita nggak fokus ke kejadiannya gitu ya, Miss, nggak fokus ke siapa yang baik dan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tadi kita kembali lagi selalu kita rangkum perasaan anaknya dulu. Oh, jadi kamu maunya ini, tapi kamu maunya ini gitu kan. And then udah balikin lagi mereka lagi suruh lagi gimana gitu ya, Miss. Dan kita tanya lagi gitu. And then tadi pada akhirnya kita tanya lagi kepada anak, oke jadi kakak maunya begini, menurut kamu gimana? Itu yang mungkin salah satu contoh empati kita terapkan di situ gitu kan. Misalnya kakak kamu nih mau sesuatu. Atau kebalikannya, adik kamu tuh mau tuh mainan kamu. Memang itu mainan kamu, tapi dia mau. Kita ngomongin perasaannya bahwa adiknya mau sesuatu gitu ya, Miss. Ya, dia pengen banget, boleh nggak? Ya, right? Betul. So, kita mewakili karena anak-anak belum punya bahasanya. Benar. Kalau mereka bisa, mungkin mereka mau bilang kayak gitu juga gitu ya. Misalnya boleh nggak gitu kan, baik-baik gitu. Boleh nggak kak gitu kan. Dek, kakak katanya pengen, boleh nggak dek kakak cobain gitu. Jadi kita mewakili suara si kakak yang ceritanya tuh yang perfect. Tapi it's okay, itu modeling gitu. Iya, betul. Dan platformnya selalu ke perasaannya tadi ya. Always talking about feeling-nya, bukan soal siapa yang benar, siapa yang salahnya. Yes. Jadi very slight difference banget tuh biasanya soal feeling sama ini ya. Hopefully it helps. Semoga membantu ya. For sure perlu waktu. Mungkin parents sudah berpikir kapan selesainya Miss gitu kan ya, perlu waktu negosiasi bolak-balik for sure perlu waktu, but it's gonna be rewarding ya.
Karena disitulah aku rasa kalau diterapkan, praktekkan 6 bulan aja, 6 bulan sampai setahun, then the rest of your life di dalam rumah, peaceful banget. Betul banget, Miss. Because now they learn how to negotiate. Ya. Iya. Next time, dan sepanjang mereka jadi saudara sampai usia berapapun, they will have to fight over things, kan? Betul, cepat atau lama pasti terjadi beranteman lagi, pertengkaran lagi gitu ya. Then they know, setiap kali terjadi, what should we do? Cara ngomongnya, cara mintanya harus seperti apa? Cara solving konfliknya harus seperti apa? Gitu. Tanpa ada salah satu yang selalu menyalahkan dan dipojokkan. Ya. Dan selalu mereka jadi terbiasa untuk mempertimbangkan perasaan adik atau kakaknya tadi gitu ya, Miss. Bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Yes. Yeah. Wow, that was good, Miss. Semoga orang tua tadi sempat nyatet mungkin, hopefully gitu ya. Dan yang paling penting, sama seperti semua sesi-sesi Brainfit Talk kita, semoga ada beberapa yang orang tua bisa terapkan dari apa diskusi kita malam hari ini gitu ya, karena nggak berasa udah hampir jam 9, Miss. Ya, mungkin kita udah lewat lagi. Kita sudahan dulu ya. Iya. Miss nanti mungkin bisa share ya, nanti minggu depan kita ada topik T4 Mom, dan minggu depannya lagi ada Brainfit Talks ya, Miss. Bisa share topiknya, Miss. Ya, ini dia Ibu Bapak, untuk acara Selasa minggu depan kami ada acara T4 Mom dibawakan oleh Miss Iren dengan topik agar anak sering ngotot jadi lebih fleksibel dalam berpikir. Tadi kita sudah bahas beberapa kali kita mention skill untuk fleksibel dalam berpikir. Ini juga yang bisa membantu dalam mau mengalah, melihat dari perspektif orang lain ya. So, hadir ke T4 Mom kami Selasa malam, registrasinya sudah available ya. Bisa langsung ke Instagram kami. Selasa 28 September. Kemudian minggu depannya lagi kembali Brainfit Talk dengan topik disiplin tanpa ngomel dan drama. Wah, gimana nih, kita akan obrolin tips dan strategi untuk membantu parents gimana mengolah emosi supaya memilih kata dan ekspresinya yang tepat supaya tujuan disiplin tetap tercapai tanpa pakai ngomel dan berakibat dengan drama. Ya, itu dia topik kita 2 minggu ini masih nyambung. Masih nyambung semua ya, Miss. So, parents bisa langsung kosongkan jadwalnya selama beberapa minggu ke depan, tiap Selasa malam itu jadwalnya dengan Brainfit gitu ya. Iya. Iya, dan untuk orang tua yang mungkin baru pertama kali hadir Brainfit Talk gitu ya, penasaran, tadi kita sempat ada bahas minggu lalu, minggu sebelumnya topiknya gitu ya, orang tua bisa temukan semua rekaman sesi Brainfit Talk itu di channel YouTube-nya Brainfit Indonesia ya, Mrs. Jadi orang tua bisa tonton episode-episode sebelumnya, topik-topiknya semuanya ada di situ, termasuk sesi malam hari ini. Ya, nanti dalam beberapa hari ke depan kita akan upload juga. Seperti itu ya. Iya. Oke. Ya, silakan Miss Nancy. Oh, enggak ada Mr. Irfan. Tadi saya mau tampilkan YouTube Brainfit Indonesia channel kita, sayangnya sedang ada gangguan sepertinya YouTube. Lagi loading ya, iya. Oke, kalau gitu Mrs. I think kita bisa sudahin dulu sesinya ya. Again, semoga apa yang kita diskusikan tadi berguna untuk orang tua, bisa diterapkan, stay in touch dengan Brainfit, gitu, follow Instagramnya Brainfit, nanti orang tua bisa dapat feed-nya di situ semuanya, event-eventnya Brainfit. Dan untuk orang tua yang tadi tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkembangan otak anaknya, apa yang bisa orang tua lakukan dari segi perkembangan otaknya selain strategi yang kita bahas, boleh juga bergabung di sesi Brainfit Info Session ya. Pendaftarannya ada di menu chat, sesinya free untuk orang tua belajar lebih jauh mengenai perkembangan otak anaknya, gitu ya. So, yes, I think kita bisa sudahin dulu para Mrs. Kita izinkan orang tua untuk istirahat dulu gitu ya, and digest apa yang kita bagikan malam hari ini. And I hope that nanti ketemu lagi di sesi minggu depan. Iya. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Selamat malam Ibu Bapak. Stay safe and healthy.